Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang farmakoekonomi pada kasus hipertensi, diabetes mellitus, dan stroke. Pengertian farmakoekonomi. Farmakoekonomi adalah studi atau ilmu yang mengukur dan membandingkan antara biaya hidup dan hasil atau konsekuensi suatu pengobatan. Farmakoekonomi juga didefinisikan sebagai deskripsi dan analisis dari biaya terapi dalam suatu sistem pelayanan kesehatan. Prinsip farmakoekonomi. Yang pertama, menetapkan masalah. Yang kedua, identifikasi alternatif intervensi. Yang ketiga, menentukan hubungan antara income dan outcome dari alternatif intervensi. Yang keempat, menilai biaya dan efektivitas. Yang kelima, interpretasi data dan pengambilan kesimpulan. Tujuan farmakoekonomi. Tujuan farmakoekonomi adalah membandingkan peran obat yang berbeda pada gejala yang sama. Selain itu juga membandingkan peran obat yang berbeda dari gejala yang berbeda. Analisis farmakoekonomi. Analisis farmakoekonomi yang pertama CMA atau Cost Minimization Analysis. CMA merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan biaya yang dibutuhkan oleh dua atau lebih program kesehatan atau pengobatan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengobatan dengan biaya paling rendah dengan outcome yang sama. Kedua, CEA atau Cost Effectiveness Analysis. CEA merupakan suatu analisis yang digunakan untuk memilih dan menilai suatu program kesehatan atau pengobatan yang terbaik dari beberapa pilihan pengobatan yang memiliki tujuan pengobatan yang sama. CEA mengonversi biaya dan efektivitas dalam bentuk rasio. Ketiga, CUA atau Cost Utility Analysis. CUA merupakan suatu metode analisis dalam farmakoekonomi yang membandingkan biaya pengobatan dengan kualitas hidup yang didapatkan dari pengobatan yang diberikan. Keempat, Cost Benefit Analysis atau CBA. CBA merupakan analisis farmakoekonomi yang membandingkan manfaat yang diberikan dari suatu pengobatan dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam pemberian pengobatan. Kemudian farmakoekonomi pada kasus hipertensi. Judul jurnal, kajian farmakoekonomi penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi yang dirawat di RSUD Kota Tasikmalaya. Tahun terbit 2018, penulis Ilham Alifiar, Kenny Hidayat Cahyati. Pendahuluan. Penyakit hipertensi merupakan penyakit menahun yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Hasil survei WHO menunjukkan bahwa persentase penderita hipertensi paling banyak terjadi di negara berkembang. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional. Dalam penelitian observasional, peneliti melakukan pengamatan terhadap subjek penelitian dan menganalisis hasil pengamatan. Desain studi yang digunakan adalah cross-sectional. Hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini, CMA dibandingkan antara masing-masing golongan obat antihipertensi yang diberikan kepada pasien. Analisa dilakukan antar golongan obat ACEI dengan ARB, lalu golongan ACEI dengan CCB, kemudian ACEI dengan beta blocker, ARB dengan CCB, ARB dengan beta blocker, dan CCB dengan beta blocker. Data hasil perhitungan CMA disajikan sebagai berikut. ACEI sebesar 1.320.397,5, ARB sebesar 1.113.380,5, CCB sebesar 435.230,5, dan beta blocker sebesar 556,411,5. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa biaya terbesar didapatkan ketika penggunaan obat golongan ACEI dan biaya terkecil ketika menggunakan obat CCB. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa golongan calcium channel blocker merupakan obat yang paling cost minimization dibandingkan golongan obat antihipertensi lainnya. 2. Farmakoekonomi kasus diabetes mellitus.
Judul jurnal Analisis Biaya Minimal dan Efektivitas Terapi Diabetes Mellitus Tipe 2 di RSUD Panglima Sebaya Pasar. Tahun terbit 2018. Penulis Rohalimah, Risna Agustina, dan Roland Rusli. Pendahuluan, menurut data International Diabetes Federation atau IDF pada tahun 2015, bahwa penderita diabetes di Indonesia diperkirakan mencapai 10 juta sehingga menempati urutan ke-7 penderita diabetes mellitus tertinggi di dunia. Berdasarkan data Riskesdas 2018, sebanyak 10,9% penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 15 tahun menderita diabetes mellitus. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian non-eksperimental dengan desain penelitian yang bersifat deskriptif. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif menggunakan catatan rekam medis pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan rentang usia lebih dari 15 tahun yang dirawat inap di RSUD Panglima Sebaya Pasar periode 2017. Dan pembahasan berdasarkan data harga obat yang diperoleh dari instalasi farmasi RSUD Panglima Sebaya Pasar, diperoleh harga insulin Novoramid Rp87.000 per pen, Ezelin Rp83.950 per cartridge, Levemir Rp83.950 per pen, Metformin 500 mg 103 per tablet, Glimepiride 2 mg Rp207 per tablet. Pada biaya terapi diabetes mellitus dipengaruhi oleh lama rawat inap, di mana semakin lama pasien dirawat di rumah sakit, maka semakin meningkatkan biaya yang dikeluarkan pasien tersebut. Obat yang diberikan dikelompokkan menjadi insulin tunggal, kombinasi 2 insulin, kombinasi insulin dengan antidiabetik oral, dan kombinasi 2 insulin dengan antidiabetik oral. Pada kelompok insulin tunggal terdapat insulin Novoramid dan Ezelin, di mana terdapat 11% pasien yang menggunakan Novoramid dan 3% pasien yang menggunakan Ezelin. Rata-rata biaya yang digunakan pasien yang menggunakan Novoramid yaitu sebesar Rp1.236.520, sedangkan untuk penggunaan Ezelin yaitu sebesar Rp921.942. Dengan demikian, dilihat dari segi biaya, maka penggunaan Ezelin lebih minimal dibandingkan dengan Novoramid. Kesimpulan, karakteristik pasien yang berupa jenis kelamin dan usia dapat menjadi faktor resiko seseorang terkena penyakit diabetes mellitus. Antidiabetik yang paling banyak digunakan pasien diabetes mellitus tipe 2 dirawat inap RSUD Panglima Sebaya Pasar yaitu kombinasi insulin sebesar 68%. Analisis biaya minimal dan efektivitas terapi yang baik untuk diabetes mellitus tipe 2 rawat inap yaitu jenis kombinasi 2 insulin yaitu Ezelin dan Novoramid dengan nilai ASER Rp22.984, sehingga dianjurkan untuk menggunakan antidiabetik jenis tersebut dilihat dari segi biaya dan keefektivitasannya. Dan yang ketiga, farmakoekonomi kasus stroke. Judul jurnal Analisis Biaya Penyakit Stroke Pendarahan di Rumah Sakit. Tahun terbit 2016. Penulis Irfaniata Arif Setiawan, Trimurti Andayani, dan Rizaldi T. Pinson. Dahuluan. Stroke merupakan penyakit peringkat keempat sebagai penyebab kematian di Amerika dan dilaporkan sebagai penyebab kecacatan di negara berpenghasilan menengah ke bawah termasuk Indonesia. Secara global, WHO memproyeksikan stroke sebagai salah satu penyebab utama kematian pada tahun 2030. Selain 3 penyakit lainnya yaitu penyakit jantung iskemik, penyakit paru obstruksi kronik, dan infeksi saluran pernafasan bawah terutama pneumonia. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian analitik non-eksperimental dengan rancangan cross-sectional study dan pengambilan data dilakukan secara retrospektif. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh pasien stroke pendarahan
yang menjalani rawat inap dan rawat jalan periode Oktober 2014 sampai September 2015. Selain itu, harga obat di RS Bethesda juga dipengaruhi oleh terbatasnya ketersediaan obat-obat. Selain itu, harga obat di RS Bethesda juga dipengaruhi oleh terbatasnya ketersediaan obat-obat yang termasuk dalam formularium nasional. Statusnya sebagai rumah sakit swasta membuat akses RS Bethesda untuk memperoleh obat-obat formularium nasional masih terbatas. Total biaya penyakit stroke pendarahan pada pasien rawat jalan adalah sebesar Rp21.607.775 dengan 36 episode pertama rawat jalan. Rata-rata biaya pada episode pertama rawat jalan pasien stroke pendarahan adalah Rp600.215,97 plus minus Rp365.042,33. Biaya obat dan barang medik merupakan komponen biaya terbesar dari total biaya penyakit stroke pendarahan pada pasien rawat jalan. Besarnya rata-rata biaya obat dan barang medik pada pasien rawat jalan dipengaruhi oleh komorbid yang dimiliki pasien free for service yang diperoleh berdasarkan data riwayat pasien saat menjalani rawat inap di RS Bethesda, di mana sebanyak 26 pasien atau 72,2% memiliki riwayat 1 komorbid dan 3 pasien 8,3% memiliki riwayat 2 komorbid. Kesimpulannya, total biaya penyakit stroke pendarahan sebesar Rp643.783.979,40. Rata-rata biaya pada episode pertama pasien rawat inap stroke adalah Rp13.826.124,54 plus minus Rp8.627.671,85 dan episode pertama rawat jalan yaitu Rp600.215,97 plus minus Rp365.042,33. Komponen biaya terbesar pada pasien stroke rawat inap dan rawat jalan adalah biaya obat dan barang medik. Jenis kelamin berpengaruh pada biaya real rawat jalan dan lama rawat inap berpengaruh terhadap biaya real rawat inap. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.